Oke, di Outframe kali ini gue kedatangan bintang tamu, yaitu seorang aktor muda. Gue nggak tahu statusnya sekarang single apa enggak. Nanti akan kita tanyain. Berbakat dan wow, sebenarnya kalau misalnya dibilang karyanya banyak banget dan keren-keren. Kita sambut Omara Esegla. Halo bang, thank you. Masuk tuh suara penonton. Kasih nasi kotak nanti ya. Oh udah tadi udah nasi kotak ya. Omara apa kabar? Baik, Bang Fadi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you udah datang ke Outframe gue. Thank you udah diundang loh. Lumayan tadi foto-foto sedikit ya. Wah seru banget Kenang-kenangan lah nanti untuk di rumah. Langsung jadi wallpaper nanti. Wih sedap, kecil banget nanti. Oh nggak bisa di print, itu bisa di print sampai ya setembok inilah. Segini bisa lah ya nih ya? Ya kalau cuman Poster apa nih? Kalau ini poster, jadi kemarin gue bikin film. Judulnya Tulah 613. Kenapa gue yang ditanya? Oh iya maaf. Kan gue hostnya di sini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Omara seperti biasa, gue udah buka question box kemarin di Instagram gue. Jadi ada beberapa netizen yang bertanya. Jadi kemarin gue posting foto lo, ada yang mau nanya nggak gitu. Nah ini ada pertanyaan ya. Gue sebutin nama Instagramnya dulu. Yang pertama dari Afcalika. Ini pertanyaan pertama udah berat nih. Kapan nikah? Nikah. Duh nanti dulu aja deh. Maksudnya kalau misalnya ya nggak bisa dipungkiri pasti ada mungkin ada satu saat dimana kayak gue nemu orang terus kayak wah pengen nikah nih. Tapi kayaknya untuk sekarang belum mau nikah deh. Belum ya, masih berkarir ya. Umur masih muda juga soalnya ya. Sekarang tuh berapa? Berapa ya? 23. Masih muda banget. Masih bisa milih-milih ya. Gue aja yang 33 milih mulu. Oke, next. Ada lagi dari Aulia Astuti _289. Film apa yang udah pernah dimainkan dan yang paling berkesan buat Kak Omara? Tanda tanya. Film apa aja ada beberapa lah. Kalau misalnya soal berkesan, jujur semuanya berkesan. Gue tahu ini klise, gue tahu ini apaan sih semuanya berkesan. Tapi emang semuanya berkesan. Kayak contoh, kemarin gue bisa ada project film judulnya Tulah 613. Atau Bang Fadi udah pernah denger atau belum Tulah 613. Tapi itu kesan tersendirinya pun juga banyak. Dari tiba-tiba ada prop yang rusak. Dari dari yang kita semuanya bekerja bareng untuk nyelesain skrip segala macam untuk membuat konsep cerita. Ada juga gue sempet film perang contoh. Dan itu pun juga ada kesannya tersendiri gitu loh. Dari bom sendiri. 1947 ya. Itu gue nonton. Yep. Itu keren sih. Gimana? Budgetnya wow. Tapi dibayarnya wow. Haus ya? Iya boleh minum dulu. Bisa iklan ya nanti. Siapa aja yang mau ngisi bisa iklan di sini. Iya jadi maksudnya kalau soal kesan yang tersendiri itu pasti ada ya. Kalau misalnya dibilang paling berkesan apa? Jujur yang paling berkesan adalah project terakhir yang gue kerjain selalu kayak gitu. Karena setiap kali ada project lagi gak tahu kenapa tiba-tiba ada kesan lagi. Oh jadi yang terakhir yang terakhir paling berkesan untuk sekarang. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita lanjutin lagi karena masih ada pertanyaan lagi nih. Dari Ati Cahyati 02. Titik bahagia menjalani hubungan. Asda. Pas sampai puncak kah atau apa? Gue juga gak tahu question boxnya kayak gitu. Ini maksud titik bahagia. Gak tau lu baca sendiri. Gak percaya. Mana nih titik bahagia menjalani hidup. Titik pakai K. Bukan kikit ya. Oh iya sorry. Bahagia. Titik bahagia menjalani hubungan. Ya. Itu berarti di mana atau kapan? Di mana kapan bisa? Menurut gue ketika serunya itu bisa blending dengan rasa nyaman. Jadi gimana seru? Jadi kalau misal gue ketemu orang nih atau ketika gue menjalani hubungan sama orang, menurut gue titik terindah adalah ketika dia menjadi teman, dia menjadi orang yang gue harus dress up untuk ketemu ini. Tapi at the same time gue juga mau menjaga diri biar bisa impress nih orang. But at the same time gue juga ngerasa gue bisa diterima dengan apa aja. Dan itu menurut gue titik paling indah ketika hubungan dengan orang. Tapi biasanya itu kan awal-awal doang ya, kayak PDKT terus awal-awal jadian. Nanti kalau misalnya dia udah cuek aja gitu. Ya pas udah cuek pun indah juga sih. Karena kan ya udah mau diapain pun juga ya udah. Ya gitu oke. Ya enggak, betul enggak Bang Fadi? Hah? Betul enggak? Setuju enggak? Setuju, boleh.
Terus ada lagi pertanyaan dari Dewi Beauty Studio. Wah, ini bisa endorse kecantikan ini dia. Ya kan, Dewi Beauty Studio punya studio kecantikan kan? Waktu dapat peran yang karakternya kuat, gimana cara ngelepasinnya setelah produksi selesai? Thanks abang. Keren. Gimana ya sebenarnya kita itu ketika syuting kan mungkin banyak yang dengar kalau misalnya kita itu sering dipanggil nama peran gitu loh. Kita menjadi peran, kita act as if kita itu peran yang kita mainkan gitu loh. Dan kadang perannya berat itu suka kebawa di daily lives karena memang sesuai kebutuhan peran adalah kita mencoba build-nya dengan incorporate itu karakteristik peran-perannya itu dalam sehari-hari kan. Yeah. Cara minumnya, cara makannya. Ya mungkin emang ada waktu ya seminggu atau berapa gitu untuk kayak oh ya udah balik lagi. Tapi lagi dan lagi ini kerja gitu loh. Maksudnya ini adalah seni, berperan betul, tapi ini pun juga kerja. Jadi kita ketika memerankan sesuatu, at least gue gak melihat ini gue adalah orang itu gitu loh. Atau gue adalah, jadi di satu film gue berperan namanya Kevin gitu. Ya gue tidak melihat gue adalah Kevin gitu loh. Gue adalah yang dinamain Kevin itu siapa, atau karakternya siapa, atau yang dilakukan itu apa. Tapi gue melihat bahwa oke, gue pingin deliver sebuah karakter Kevin. Dan itu gue coba kasih casingnya gue, udah itu doang. Jadi ketika project pun selesai, oh ya udah gue balik lagi ke jadi siapa yang dulunya gue gitu loh. Nggak tahu ya sebenarnya nggak ada teknik khusus atau harus kayak wah apa nggak ada. Untuk ngelepasinnya nggak ada teknik khusus. Cuman kayak udah different environment, udah different kebutuhan dan teman-teman yang ditemuin pun juga beda-beda kan tiba-tiba kan. Yang tadinya satu set selama 2 minggu 1 bulan bareng-bareng tiba-tiba oke, rap kelar udah pindah balik ke hidup masing-masing kan juga udah beda. Dan ketika itu pun udah balik ke dunia nyata lah intinya. Nggak pernah ada karakter yang nyangkut gitu, apalagi kan waktu itu kan juga lo main film yang genrenya dokumenter juga kan, yang si Kadet itu kan. Itu kan lo mengkarakterkan sebagai siapa namanya? Suarno Koharbani waktu itu. Ya. Pernah gak kayak nempel gitu kayak wah tiba-tiba jadi suka gue pengen naik pesawat mulu gitu. Pastinya iya sih. Dan sampai sekarang ini cerita dikit ya. Semua orang yang pernah terlibat sama Kadet kalau misalnya diteriakin Kadet atau apa pasti akan bilang siap gitu loh. Ini udah kayak latah aja gitu loh. Jadi itu pun pasti siap. Ya itu latah. Siap jangan pakai latah. Kaget gue. Kenapa lu? Oh lu pakai headset ya? Lah gue tanya, boleh gak hostnya sama bintang tamu pakai headset? Katanya estetiknya kurang bagus, biar gini aja yang monitor. Ya bukan salah gue kalau suaranya kenceng. Sorry. Ya ke THT nanti. Ya, ada BPJS kan? Oke, lanjut. Ya pasti ada ya, maksudnya dalam. Minum dulu. Belum ada iklan boleh minum terus. Gue juga belum ada iklan ya kan. Pastinya ada ya Bang Fadi. Maksudnya kayak misalnya hal-hal yang nyangkut gitu loh dari cara berperilaku, dari habit-habitnya gitu pasti ada lah ya. Dan itu kadang suka lucu gitu loh. Jadi anak waktu itu jadi anak Serang gitu. Ya mungkin aksennya bawa ke bawah dikit gitu loh. Pas waktu itu syuting di Bandung, ya mungkin aksennya ke bawah dikit. Ketika harus perannya sering ngambek, mungkin pas nyampe rumah sering ngambekan. Lebih sering ngambekan daripada sebelumnya. Tapi lebih dari batas wajar itu sih udah gitu ya. Gak ada yang gue harus ngebunuh orang pas pulang-pulang langsung mulai ngebacokin orang sih enggak. Pas ada karakter kayak gitu jadi gak kebawa ya kayak gitu. Jadi ngelepasinnya juga gak ada trik khusus ketika lo udah dapetin environmentnya ya udah gitu. Iya, ini udah lepas. Personally gitu gue gitu. Gak ada trik khusus bener-bener kayak oh yaudah gue udah balik ke Jakarta atau balik ke rumah atau balik kemana teman-teman. Dan di saat itu udah kayak oh yaudah ketika gue udah ketemu keluarga atau teman-teman ya udah gue ini adalah Omara yang mereka kenal gitu loh. Bukan peran, karena peran itu tidak exist di mereka. Di hidup mereka. Pernah hidup di hidupan gue. Nanti sampai filmnya keluar baru mungkin, oh ini ya maksudnya gitu. Tapi untuk sekarang yang mereka kenal kan Omara, dan gue balik ke situnya gak ada trik khusus. Karena mereka pun feedbacknya adalah, oh ya udah treat gue sebagaimana gue ini siapa, Omara gitu. Jadi ketika gue treat back ya udah menjadi Michael James gitu. Omara maksudnya. Omara. Ya. Kenapa, ada apa dengan Michael James? Oh gak apa-apa, gue ngefans aja. Ngefans ya? Oke. Well, itu tadi udah beberapa pertanyaan dari netizen ya mengenai Omara. Nah mungkin kita mau sedikit ngobrol nih. Siap.
gue tahu nih, lu kuliah di luar negeri kan, di Amerika ya. Ya. Dan lu ngambil 2 jurusan. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Lu kayak punya banyak waktu atau lu lebih kayak haus akan ilmu? Seandainya gue bisa ngomong gue haus akan ilmu. Tapi kenapa di Amerika, gara-gara waktu itu pas SMA ada program namanya United World College UWC, dan gue iseng ngisi essay aja dan tiba-tiba keterima dari sana, dapat scholarship buat SMA tuh. Ya. Sama kelas 2, kelas 3. Pas udah di Amerika waktu itu di New Mexico, gue kayak yaudah ini harus apply ke kuliah kan. Ya. Yaudah gue apply, gue bilang salah satu kuliah pertama yang akan accept gue datang situ. Dan ke accept di St. Olaf di Minnesota. Gue kesana. Awalnya pingin study psychology, udah itu doang, psikologi doang, udah. Karena ya entah kenapa gue ngerasa oh ya udah gue pengen tahu kalau misalnya harus ada satu hal yang gue tauin dalam dunia ini adalah gimana manusia berpikir. Simple aja gitu loh, nggak ada. Psikologi itu. Udah gara-gara itu doang. Terus udah alhasil gue ngambil psikologi, tiba-tiba ada satu kelas filsafat, dan itu tahun kelas atau bagian dari mata kuliah? Itu ngambil aja untuk kredit tadinya, cuman untuk menuhin kredit doang. Oke. Jadi nggak diwajibin, nggak di apa gitu loh, nggak diwajibin untuk mata kuliah psikologi sama sekali nggak. Tapi kan disuruh ngambil kredit-kredit yang lain kan. Jadi gue ngambil ini filsafat, philosophy of mind, ada eksistensialisme. Apaan sih, coba aja lah. Ya udah iseng-iseng aja. Ya terus pas datang kayak tiba-tiba pas gue ngeliat tuh kayak bener-bener pas gue datang tuh kayak wah ini seksi banget sih. Ya, wah selama ini nggak pernah berpikir kayak gini, selama ini mungkin ada keresahan-keresahan dalam pikiran tapi gak pernah ada kata-katanya untuk mendefinisikan keresahan tersebut gitu loh. Jadi ketika itu duduk, yaudah ini harus gue lanjutin gitu. Entah, akhirnya kenapa 2 jurusan tuh gara-gara itu. Dan lu lulus dua-duanya? Iya. Kayaknya sih berapa gitu lama? Ya. 4 tahun. Oh lu bareng, sorry. Kalau misalnya di luar negeri tuh sama gak sih kayak kita, kayak kalau misalnya kita tuh harus 1 semester tuh ada berapa SKS, dan kalau sampai lulus tuh berapa SKS. Misalnya psikologi berapa SKS, terus nanti si filsafat juga berapa SKS, atau gak terlalu banyak si filsafatnya atau gimana? Sama sih kayaknya, mereka requirementnya sama karena kan 2 jurusan. Berarti lu dapat gelar 2 dong? Iya, cuman kan di sana kan kalau misalnya Bachelor of Arts itu sarjana itu kan ya udah sarjana aja, Bachelor of Arts. Ada Bachelor of Arts, ada Bachelor of Science, ada Bachelor of Music ya. Atau apa gitu. Jadi apapun di sana tuh S1, gelar S1, Bachelor of Arts yuk apa aja. Terserah, baru koma, baru 2 gelar. Tapi tidak S1 gitu, gak gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya rencana ngambil S2 gitu, ada gitu? Nanti-nantilah. Lagi ngabung dulu nih. Lagi pengen ngelobi lagi di podcast ini. Siapa tahu Bang Fadi mau ngasih kerjaan lagi buat. Boleh. Tuh ada produser film tuh situ tuh. Minta aja ke dia. Ya. Di sini gue lagi jadi host. Oke, siap. Halo. Ya kan? Oke. Kalau ngomongin sekarang Omara berarti setelah selesai kuliah balik ke Indonesia, terus bisa cerita sedikit gak sih awal mulai kenapa akhirnya terjun ke dunia acting gitu? Karena ketika lu dapetin gelar kayak gitu, lu gak kepikiran pengen kerja apa gitu, misalnya jadi psikologi gitu. Sama sekali Laku loh zaman sekarang, Gen Z tuh butuh loh. Butuh sekali. Iya kan? Sangat-sangat butuh. Apa ya, mungkin dulu singkat cerita kenapa mungkin gue jadi akhirnya di dunia film tuh 2012. Tiba-tiba dulu sempat terlibat film sama Rudi Sudjarwo 2012 tuh film pertama. Film apa tuh? 5 Alang judulnya. Tentang pramuka-pramuka gitu. Terus 2011 itu 2012 baru ada lagi satu lagi sama Rudi Sudjarwo. Tapi habis itu udah ke Amerika tahun 2015, 2016. Nah pas 2017 itu tiba-tiba balik-balik diajakin main film Dilan. Gitu. Dilan. Keren tuh. Dan nggak tahu Dilan bisa kayak meledak gitu tiba-tiba, ya udah ikut-ikut aja. Setelah udah lama iseng, Dilan akhirnya terlibat sequelnya kan, mau. Dan dari situ sih udah akhirnya ada lagi, habis itu pas kemarin karantina, setelah karantina akhirnya ada Kadet, habis Kadet Bada Siroy lalala. Jadi ketika dipikir udah ambil 2 nih, psikologi sama filsafat, pastinya ada tracknya ya. Iya. Tapi jujur Bang, gue gak mikirin kalau misalnya gue tuh belajar itu untuk apa kerjanya setelah itu gitu loh. Karena gue jujur personally gue gak terlalu percaya bahwa apapun yang lu study itu berarti lu harus kerja di bidang itu. Atau apapun kerjaan lu tuh lu harus pernah belajar. Karena ya buat apa gitu loh. Maksudnya in the end lu bakal kerja sesuatu, in the end lu bakal belajar sesuatu gitu loh. Tapi apakah itu harus sama, ya gak harus gitu loh. Ya intinya tuh
saldonya tahu ya nambah apa enggak gitu kan. Ya. Tuh yang Udah yang penting itu doang. ya. Awal pertama kali nih waktu pas syuting Dilan, pertama kali lu kenal Dilan sama Milea di situ. Nah. Ada cerita apa gitu yang belum pernah diceritain ke fans-fansnya Omara atau penikmat film Indonesia gitu? Ya, Nah dia seru sendiri. Coba gambarkan apa yang dibayangkan kamu tadi. Aduh. Jangan ya. Ya apapun yang kalian perkirakan apa yang telah terjadi di situ, saya bisa konfirmasi dan yang kedua saya bisa mungkin nolak juga. Jadi terserah asumsi kalian. Tapi banyak yang terjadi di situ. Contohnya ya kayak ada artis Fadi Iskandar waktu itu main ke set. Gue aja nggak tahu produksinya kapan itu. Kan kita lagi ngarang cerita sekarang. Oh lagi ngarang cerita. Oh perumpamaan. Oke. Terus tiba-tiba datang dan akhirnya jadi baper sama salah satu orang. Terus mereka berdua jalan gitu aja. Jadi ada Bang Fadi dengan ceweknya siapa gitu. Nggak tahu. Oh berarti sempat terlibat cinta segitiga di situ. Ini mic-nya bisa dibenerin nggak? Bisa. Ditarik aja dikit. Tarik dikit ya. Okay. Daripada kuping lu gue tarik. Habis nih pertanyaan gue nih. Ya udah. Jadi kalau menurut Bang Fadi gimana kalau misalnya? Oh enggak. Kita ngomongin ini. Oke. Kalau misalnya ngomongin project nih. Lo kan udah belasan film. Ya kan. Ada nggak menurut lo yang gue pengen banget nih mainin karakter ini yang belum pernah gue. Karena kalau gue perhatiin karakter lu kan beda-beda. Mulai dari anak sekolah. Terus juga tokoh-tokoh pahlawan nasional. Terus juga ada yang macam-macam gitu. Maksudnya kalau misalnya lu suka sama dunia acting tuh pasti ada suka tantangan kan? Ya. Gue sempet beberapa saat punya gambaran karakter yang gue pengen mainin. Gitu loh. Yang punya sedikit gangguan mental dan agak problematik juga. Tapi akhirnya kebayar itu wish di film tuh lah 613. Ini jujur nih bukan. Enggak. Kalau peres pun nanti gue edit. Oh ya siap. Enggak serius. Emang lu kebayang lu pengen dapetin karakter ya, kayak gitu? Pingin. Itu juga sempet pingin. Tapi kalau misalnya soal karakter gue pengen main karakter belum gak ada bang. Maksudnya gue belum pernah punya gambaran gue cocoknya untuk jadi karakter kayak gini-gini tuh belum sampai sekarang. Kayak apapun aja ya udah kalau misalnya cocok di call back gitu ya udah gue datang gitu. Ketika enggak ya berarti nggak cocok. Jadi lu maksudnya dengan karakter apapun yang diminta sama produser dan juga director, ketika lu sanggup lu sikat aja gitu. Sikat aja. Tapi belum ada wish kayak gue pengen banget memainkan karakter yang A atau yang B gitu belum. Ya kayak misalnya Tom Cruise kan kita tahu karakter filmnya begitu Tom Cruise. Ya. Gitu kan. Beda lagi Gerard Butler. Top Gun anjing sih tapi keren banget. Asli itu pesawatnya bisa terbang gitu ya? Parah. Bisa dong. Bisa ya? Pesawat bisa terbang ya bener juga ya. Oke. Dari semua aktor dan juga aktris yang pernah main sama lu nih. Siapa yang paling berkesan menurut Omara? Mampus. Aduh siapa ya? Aduh gak tahu bang banyak banget. Lu banyak banget filmnya soalnya bro. Iya susah milih satu. Siapa ya? 6 deh, 6 aktor 6 aktris. Salah satu ada lah, misalnya kayak. Ada. Perannya waktu itu dia nganterin paket. Cuy di film itu gue cuman cameo cuy. Itu gue bukan sih? Atau di film Dilan? Lu bang. Di film Tulah ya? Tulah. Nggak gue serius ini dijawab. Siap. Serius. Lu kan film banyak, karya banyak. Siapa ya kan? Aduh aktor, jujur aktris yang pernah main sama lu yang paling berkesan. Menurut lu? Aduh. Paling gak bisa lagi ditanyain kayak gini. Milea. Baper gue. Aduh. Astagfirullah. Siapa ya? Yang paling berkesan ya? Sumpah gue gak tahu bang. Sumpah gue gak tahu. Karena gini. Ada alasannya gini. The reason kenapa gue gak tahu itu gara-gara di setiap project kayak contoh ya. Kayak pas kemarin Kadet gitu. Gue itu belajar banyak banget. Gue belajar hal-hal yang gue gak pernah pelajarin sebelumnya dalam soal dunia
peran dunia film soal hidup segala macam gitu-gitu. Gue ngobrol sama kayak Leo sama segala macam dan dia benar-benar kayak nge-guide gue untuk jadi lebih baik gitu loh, untuk kayak oh yaudah jadi inspiration gitu loh. Tapi ada juga ketika gue Bada Zero itu benar-benar kayak anjing anak SMA bareng-barengan gitu loh, dan itu benar-benar kayak solid lah kita gitu. Tapi gue juga ada beberapa film yang dimana gue ngeliat semuanya tuh udah lebih senior daripada gue gitu loh. Jadi kayak wah ini isinya orang-orangnya udah senior semua nih, dan gue apaan nggak ada apa-apanya gitu. Ada juga yang mungkin mau keluar yang gue ngerasa kayak gitu, dan di situ gue pingin belajar tapi gue intimidated juga gitu loh, kayak aduh jadi nunduk terus. Dan itu pun berkesan juga gitu loh. Ada juga kayak kemarin project kita tuh 613 yang menurut gue wah ini kita benar-benar lumayan friendly project gitu loh, dimana kita kerja bareng dan tidak terlalu berjarak dari satu dan lainnya gitu loh. Ketawa-tawa segala macam itu juga ada. Jadi ketika ditanya 6 orang yang paling influential tuh susah juga bang, makanya karena selalu ada kayak gitu mereka di mana. Ada juga ada beberapa orang-orang yang gue udah kerja 3 apa 4 film bareng gitu kan kayak. Betul. Oke. Gue sempitin dikit ya. Kita ngomongin Tula 613 misalnya. Oke. Ya kan, ini kan project baru juga nih selesai kemarin beberapa bulan lalu. Nah, di situ kan lo ada lawan main tuh beberapa ya kan, aktor sama aktris yang menurut lo punya kesan buat lo. Ini gue kerucutin pertanyaannya, biar lo nggak pusing. Siapa? Aktor dan aktris. Gue pilih 4 ya. Kan yang main cuma 5 itu juga sama lo. Enggak, tapi gue ceritain deh. Kayak menurut gue Tommy itu udah settle gitu loh. Tommy dia udah tahu dia mau ngapain, dan Tommy ya udah lama lah mungkin di gamenya. Kocak banget tuh orang, gue gak bisa berhenti ketawa kalau sebelah Tommy. Erika tahu apa yang dia mau lah. Erika is Erika gitu loh. Karisa is Karisa, MJ is MJ, Tommy is Tommy. Gue gak ngejawab apa-apa ya. Tidak menjawab itu ya. Diplomat. Psikologi. Apa ya. Kemarin tuh gue ngerasa pas Tula 613 tuh kerjaannya gue sama Tommy ngerompi mulu gitu loh, dan emang ngebacot mulu kita. Jadi walaupun dia lagi di Jogja sekarang, gue lagi kemarin habis WhatsApp cepetan ke Jakarta gitu biar bisa ngegibah lagi. Berarti Tommy ya paling berkesan aktor di 613. Boleh. Aktris? Allahu Akbar, cuma ada 2 orang disuruh pilih 1. Karisa Rika. Gimana? Erika Risa. Mirip-mirip ya namanya ya. Karisa. Karisa Karlina. Ya, kayaknya lebih enak itu daripada Erika Periset ya. Enakan Erika Periset atau Karisa Karlina? Bebas sih. Ya dua-duanya deh. Jadi enak mana? Nggak enakan maksudnya berkesan sama yang mana? Oh, dua-duanya berkesan. Dua-duanya berkesan. Nah, ini interesting fact. Gue sama Karisa sama Erika pun udah masing-masing udah main 2 project bareng. Gue bareng Erika 613 yang kedua, yang pertama Sri Mulat. Sama Karisa 613 kedua, yang pertama tuh dulu namanya Surat dari Kematian tahun 2019. Oh, jadi udah 2 kali ketemu. Yes. Di project yang beda, terus tiba-tiba di project 613 Tula ini ketemu lagi bareng mereka berdua langsung. Iya. Kalau Pak Indra Pacik itu waktu itu kadet. Tapi kalau misalnya berarti gue baru pertama kali ketemu di 613 tuh MJ sama Tommy. Oke, padahal kalau misalnya dibilang kan aktris ceweknya juga ada Kimiko, ada Hira yang main. Gitu. Kenapa lu ingatnya cuman Karisa sama Erika, ada Selin, ada Astrid, Ipel, banyak. Iya kan? Aku ada scene, yang salah satu scene yang paling berkesan adalah tabrakan makanan jatuh-jatuh tuh, deg-degan banget aku pas mau take itu. Kenapa? Gak apa-apa. Ngefans aja. Sama Astrid Tiar. Ya nanti Astrid Tiar kita undang kali ya. Ya. Jangan dong. Oke, kalau misalnya gue ngeliat nih beberapa film lu dan dulu juga main series juga ya. Yeah. Main series juga, dan genre-nya notabene bisa gue bilang bahwa genre-nya beda-beda semua. Ya kan, action iya, dokumenter iya, drama, lucu-lucuan iya, horor iya. Kalau lu sebenarnya lebih nyaman tuh main genre apa sih? Oh tadi kan lu gak ada karakter spesifikasi yang lu pengen mainin gitu, karena apa aja selama lu dipercaya sama director dan produser itu lu belajar untuk mendalami. Nah kalau genre deh, lu lebih suka main film genre apa? Gue sebenarnya nyaman banget genre
Oke. Gue paling nyaman itu drama. Karena walaupun drama itu demanding ya, maksudnya kita harus membangun cerita, tapi drama itu lumayan tanda kutip sehari-hari, terjadi sehari-hari, masalah-masalah yang sama, masalah yang primal gitu loh. Manusia melihat masalah itu, masalah cinta itu semua orang ngalamin lah. Kalau yang kayak drama heroik dan segala macam itu kan lumayan demanding ya. Itu menurut gue adalah salah satu hal yang sangat seru gitu loh. Tapi once in a lifetime gitu loh, once in a year gitu loh, dimana sesekali gue akan mainin itu dan gue akan tergerus semua orang yang main di situ gitu loh, karena itu akan pasti capek juga. Begitu juga kayak action kan pasti. Kalau horor dan komedi itu menurut gue ada tantangannya sendiri, karena let's say komedi itu semuanya tentang timing gitu loh. Apa gimana cara bisa lucu, gimana cara kita delivernya, line-line-nya yang mungkin secara writing lucu, tapi kalau misalnya aktornya itu membawakan garing kan jadi ya udah kayak apaan sih ini. Sama halnya dengan horor menurut gue, karena horor itu by konsep di Indonesia itu kita takut akan halnya setan gitu loh. Kita akan takut akan hal yang namanya mistis. Nah, tapi ada lainnya itu kan tipis banget gitu loh. Garisnya dimana kita bisa membuat satu hal yang sangat menyeramkan dan menakutkan, atau kayak apaan sih gitu. Dan itu ada tantangannya tersendiri juga menurut gue. Makanya ketika ngambil horor dan komedi itu gue ngerasa wah ini tantangan ini. Karena gimana cara kita bisa establish membuat horor yang sangat horor gitu loh, yang horor yang dalam artian wah gue mau nonton dan gue akan takut sampai rumah nonton ini. Atau komedi yang gue akan pakai jokes-jokesnya pas gue di rumah. Itu menurut gue tantangan yang menurut agak berat gitu. Oke. Berarti kalau genre, kalau suka lu lebih nyaman di drama, tapi kalau dapat komedi dan horor itu jadi challenging buat lu komedi, gitu. horor, jadi thriller. tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga besok-besok bisa jadi favorit juga buat lu bisa, gitu. Sama sekali. Karena selama ini mungkin lu lebih banyak bawain si drama ini kan. Drama, iya. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen 6.13. Siap. Tolong dijawab ya. Oke, ini ada 6 pertanyaan. Siap. Dan juga 13 pertanyaan. Jadi total 19. Enggak, beda dong. Oh beda. 6 pertanyaan dan 13 pertanyaan. Total? 19. Enggak dong. Dia bisa ngitung gak sih? 13 tambah 6. Kan beda-beda. Jadi jawabannya 6 dan 13 gitu. Oh siap. Bodoh amat. Oke, pertanyaan pertama. Ini 6 pertanyaan yang positif dulu nih ya. Siap. Project terbaru yang membuat bahagia dan kenapa project itu membuat kamu bahagia? 6.13. Karena Gak usah peres. Pasti beres. Pasti peres. Yang project-project terbaru ini ada gak? Project terbaru ya. Project terbaru itu maksudnya yang udah mau keluar atau gimana? Udah keluar, mau keluar dan belum keluar. Oh gue lagi excited banget nunggu Sri Mulat babak 2. Babak kedua ya? Kan itu kemarin dibagi babak 1. Ini babak 2. Ya. Oke. Kenapa? Ya pertama karena berarti ini project ini mau ngebuat lu bahagia ya? Ya. Ya iyalah, filmnya komedi. Ya. Orang lucu-lucu semua. Ya tadi bilang 6.13 peres. Iya benar, gak apa-apa. Benar. Terus? Ya gue terlibat di babak 2 dan ya pas gue nonton Sri Mulat babak 1 balik dari bioskop itu seneng sampai rumah. Karena ketawanya gak berhenti-berhenti. So it's like amazing gitu loh, menurut gue sangat berkelas bagaimana mereka approach komedinya. Dan beda banget ya cara penggambaran ceritanya bahwa bukan komedi yang lama dihadirkan, tapi bagaimana jadi ada biografinya juga di tiap-tiap pemain yang ngasih tahu ke kita, oh mereka ini tuh siapa sih? Apalagi kan penonton sekarang banyaknya Gen Z kayak gitu kan. Oke, itu next ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. 6 hal favorit di dunia. 6 hal favorit di dunia. Harus 6. Aduh. Kopi. 1. Makan siang. Oke, 2. Jalan-jalan. Gunung. Dicium. Ya, kan katanya suruh lepas. Iya. Dan yang terakhir apa ya? Ngobrol. Wow.
Interesting. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pernah cinlok apa enggak? Pernah. Sama siapa? Pernah. Pernah. Tapi one sided. Jadi nggak lanjut. Nggak lanjut. Bener-bener gue doang yang baper. Oke. Sama siapa? Sama lawan main. Namanya? Fadi Iskandar. Nyari aman semua lu. Lucu ya kalau ngundang aktor tuh. Ya kan? Improve-nya bingung. Ngeliatnya gue lagi yang kena. Oke. Nggak soalnya, oh ya tadi question box ada satu yang belum gue bacain. Sebentar. Apa tuh? Ada di question box. Bentar ya. Ini mumpung gue ingat nih tiba-tiba karena. Oke. Dari nama Instagramnya adalah Irma Ragasti. Ya Allah. Nah, pertanyaannya, Omar pacarnya siapa sekarang? Sumpah nih, gue capture ya. Kalau lu gak percaya nih. Ini manajer saya menjerumuskan saya sendiri ya. Ini kenapa kayak gini ya? Gue baru ingat itu belum di. Astaga. Siapa ya? Astagfirullahaladzim, manajer gue nih kacau nih. Langsung di chat. Oke, next itu gak masuk di 6 pertanyaan ini. Siap. Baru keinget aja tadi gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Favorit scene di film 613. Favorit scene 613. Ya. Itulah 613 ini. Ketika gue ngobrol bersama Karisa. Scene terakhir. Oh shit. That's really cool. Itu scene favorit gue. Paling susah menurut gue, tapi itu scene favorit gue. Gue dapetin banget energinya. Ya gue spoiler ya. Ini belum kan? Gak apa-apa kan? Gak spoiler kan tadi kan? Gak, aman. Oke, pertanyaan terakhir. Di 6 pertanyaan positif ini. Kalau hari ini hari terakhir lo di bumi. Siapa pasangan lawan main yang mau lo pilih buat spend it with? Lawan main Lo di film atau apapun itu di film. Di 613. Terserah mau 613, Dilan. Terserah siapa satu aktris yang kalau misalnya ini adalah hari lu terakhir di bumi dan lu pengen ngabisin sisa hari-hari terakhir lu cuman sama dia. Aktris. Biar gak Fadi Iskandar lagi. Aktris. Aduh. Dia begini gak usah di-cut, biarin aja. Aduh. Gue pengen. Karena ini yang nonton satu Indonesia loh. Iya. Ini salah nyebut. Siapa ya? Tolong di-pooling nanti di comment section siapapun yang nanti keluar namanya paling banyak. Gue akan setuju. Gue akan DM orang itu langsung. Gue bilang berdasarkan suggestion subscribernya Bang Fadi, gue pengen ngajak lu jalan. Jadi please, gue minta tolong bantuan. Ya boleh, nanti dimasukin, bikin untuk di Instagram. Tapi sekarang jawab dulu siapa. Karena itu bisa diedit nanti. Bisa diedit itu gampang. Gak akan diedit tapi masuk aja tiba-tiba. Nggak, editor gue jago nanti bisa buat. Jadi berdasarkan polling nanti gitu. Aduh ya Allah. Masih aman kok, gue masih punya banyak waktu. Sejam juga gak apa-apa lu mikir. Abis itu ada 13 pertanyaan lagi yang lebih susah lagi lu jawab. Kalau hari ini adalah hari terakhir lo di bumi, siapa pasangan aktris? Lawan main atau aktris yang mau lo pilih buat spend it with? Oke. Susah banget ya. Ini antara dua nih, antara tiga, antara nggak ada, antara kebanyakan, kalau nggak antara nggak enak. Lebih yang ketiga nggak enak sih. Kalau lo nyebut yang ini, yang itu ngambek ya? Kok gitu? Aduh, pokoknya siapapun deh. Untuk sekarang gue ingin spend time bersama. Dah. Siapa tuh? Mau Reva? Bukan, gak pernah kerja bareng kok. Ya, ini gak bisa denger ya, gue lupa.
Udah, nanti kerekam kok, udah kerekam. Sip. Pokoknya dia tuh mantannya. Udah, lanjut. Ya oke. Lu ya gini, lu tanya dong kalau misalnya gue dikasih pertanyaan gitu siapa gue? Siapa? Margot Robbie. Kan lawan main katanya. Iya itu kan lawan. Ya kalau kayak gitu mah gue dari tadi kira Knightley kan bisa ya bang ya. Lawan main kan? Dikira yang katanya udah pernah. Apa? Oke, kita lanjut ke 13 pertanyaan. Gue yang bego atau gue yang dijebak ya? Enggak, ini nggak jebak, ini nggak jebak. Ini apa? 13 yang pertanyaan. Negatif. Oke. Sebutkan 6 hal yang paling dibenci. Plat pribadi pakai rotator tweet. Paling benci gue. Menurut gue kenapa pakai duit pajak untuk kepentingan pribadi. Kedua kodok. Ketiga jarum. Keempat apa ya? Bentar. Keempat adalah munafik tapi gak pinter. Kalau munafik pinter dikit gitu loh. Iya gue munafik gitu. Itu kan pinter. Kelima adalah orang yang egois. Dan Munafik sama egois beda ya? Beda. Dan keenam adalah arogansi. Itu yang paling lu benci ya? Yes. Tapi plat pribadi pakai tweet tuh sampai sekarang tetap itu orang lu sebutin pertama berarti. Wah itu udah kepikiran dari awal. Kenapa berkesan banget plat nomor pribadi pakai tweet? Jakarta kan macet ya kan? Jakarta tuh macet dan gua ngerti semua orang tuh pasti stuck di macet. Iya. Gitu. Terus kesombongan setinggi apa sih ketika lu bisa menganggap bahwa lu plat pribadi nih ya, ngomong-ngomong ya, mobil pribadi, plat pribadi dan segala macam bisa punya hak lebih daripada orang lain. Menyingkirkan orang lain dengan tweet dan biru-biru lampu itu kan silau. Pertama, merugikan orang lain. Orang yang tadinya seneng-seneng aja udah mulai sabar tiba-tiba jadi kesel. Apa? Ya. Tuh. Kenapa gua? Tadi udah habis ngegangguin plat pribadi juga gua. Pas ngarah ke sini nih. Oke, kalau misalnya jarum kenapa tuh? Amara? Fobia. Takut banget gue sama jarum. Oke, kalau fobia udah lah ya, udah gak ada. Ya udah susah. Sama kayak kodok. Oh, kodok juga lari. Fobia? Nah. Iya, mobil lu VW kodok. Makanya selalu nyebutnya Beetle. Biar gak kayak kodok. Oh, biar gak kodok-kodok banget ya. Biar gak kodok-kodok banget. Oke, next. Apa cita-cita yang gak kesampaian dan kandas? Cita-cita yang gak kesampaian dan kandas adalah menulis buku di tahun 2021. Gak selesai? Udah selesai. Sampai sekarang? Belum, ya sampai sekarang belum. Tapi ada rencana mau dilanjutin lagi atau kayak? Kayaknya lanjut deh. Karena udah sempet ditinggalin beberapa lama akhirnya ya udahlah. Berarti bisa dibilang belum tercapai lah ya? Belum tercapai. Kandas mungkin. Belum. Mungkin gitu. Ya oke. Next. Hal yang bikin malu. Apa hal yang bikin lu malu? Dulu pernah sampai sekarang malunya gak ketolong. Pas kelas 5 pernah muntah di dalam kelas. Dan sampai sekarang gue masih inget rasa malunya. Kenapa kira-kira? Gak tahu tiba-tiba muntah aja. Yeah. Salah makan? Kayaknya sih gitu. Tapi gak sakit abis itu? Sakit. Ya berarti karena sakit. Nah, tapi hal yang membuat gue malu. Tapi kenapa malu? Lu kan sakit. Gak tahu. Gue malu. Gue juga paling malu adalah ketika ketemu orang tuh salah ngomong. Jadi apapun yang harus depan orang, lakuin depan orang, salah ngomong apa, salah berperilaku, keringetan depan orang, malu semua. Lu termasuk orang yang insecure ya? Iya, kayaknya sih gitu. Oke. Next. Pernah gak ada artis yang slide into your DM tapi lu gak balas? Yang ada gue slide into their DM terus gak dibalas. Apakah gue sering nge-DM artis-artis ya? Tapi banyak yang gak dibalas. Contohnya. Ada tuh beberapa temennya Rahul banyak yang gak balas gue tuh. Ya coba tolong ya nanti dibalas. Nanti tolong ya Hul ya. Ada beberapa lah. Yang inisialnya depannya pakai V. Enggak, bukan yang itu. Yang itu udah pernah gue DM belum ya? Coba cek. Coba sekarang DM kali ya. Inisialnya V ya. Bener kan? Yang inisialnya V. Yang pernah main film sama lu juga?
Kalau yang itu Udah follow-followan? iya kayaknya sih. Hah? Yang manajemennya sama. Ya, ini kayaknya sangat merujuk ke satu orang nih kayaknya. Oke, next. Ya. Menurut lo acting skill lo rate-nya berapa? 1 sampai 10. 3. Why? Gak tahu karena gue ngerasa ketika gue harus Terus kenapa lo banyak film kalau cuma 3? Nah itu gue nggak tahu. Terus ngapain gue pakai lo kalau cuma 3? Murah kali pak. Enggak anjir. Lu mahal gue bayar anjir. Aduh, lagi syuting lagi kita ya. Enggak. Gue ngerasa karena gue nggak puas aja gitu loh. Dan kadang emang ini salah. Maksudnya ketika gue pakai standar gue akan diri gue sendiri gue kayak, kurang nih. Jadi ketika itu jelek ya mungkin ya. Mungkin kata orang nggak pernah puas itu bagus. Cuman terlalu over criticize juga nggak oke juga. Mungkin kenapa kadang ketika gue ditanya dari 1 sampai 10 berapa? 3. Itu karena itu. Gue gak ngerasa gue bisa ngasih diri di gue sendiri 5 atau 6 gitu. Gak bisa bang. Oke. Berarti masih laku ya merendah untuk meroket. Filmnya bagus-bagus. Actingnya bagus. Menurut gue ya sebagai produser ya. Sorry gue host sekarang. Lanjut pertanyaannya. Pernah gak ke tempat serem? Pernah. Di mana? Di tempat yang paling serem di Indonesia. So far itu jalan dari dari Jogja balik ke Wonosari waktu itu. Terus ada jalan kayak setapak itu menurut gue paling serem. Jalan setapak. Bukan setapak kayak satu mobil doang. Jadi kalau nunggu harus gantian gitu kan. Terus rupanya di kanannya itu ada yang terkenal. Katanya ada tempat. Gak tahu tuh Bang Fadi kalau misalnya pernah dengar soal itu apa enggak. Yang tempat cult gitu. Orang yang menyembah cult atau apa gitu. Oke, gue belum pernah dengar. Daerah dari perjalanan Jogja ke Wonosari. Jogja ke Wonosari iya. Lewat hutan apa gitu nanti ku cari ya. Coba ya nanti kita cari. Waktu itu gue nyetir lewat situ terus ada ternyata pas lewat gitu makam-makamnya abdi dalam atau apa gitu. Ngeri tuh. Malam soalnya berapa? Malam. Oke, pantesan serem ya. Pernah pertanyaan selanjutnya, pernah mengalami pengalaman supranatural? Pernah. Apa tuh? Pernah. Gue nggak tahu mungkin bisa ditanyain ini juga kalau misal kalian ini ke Jordi Pranata. Waktu itu kita lagi di Lampung dan tiba-tiba Hotel Lampung itu udah serem lah. Udah banyak yang serem di Hotel Lampung ini. Dan suatu malam gue sama Jordi ketakutan. Akhirnya kita satu kamar. Lagi di satu kamar gitu tiba-tiba. Tapi gak kejadian apa-apa kan? Ini supranatural kan? Iya supranatural. Tunggu dulu. Jadi udah kan. Terus kita ketakutan tiba-tiba. Lagi nonton Insidious yang gitu-gitulah tiba-tiba kok film horor semua nih ada apaan sih nggak jelas. Nah terus tiba-tiba kursi hotel itu kayak kursi kayak gini nih bukan kursi yang ada rodanya itu lagi ngadep ke kita kan terus kita kayak serem kursi yang ngadep sini kita masukin ke meja aja dulu dibalikin ke meja kan gitu. Udah terus kita berdua di tempat tidur yang twin bed 2 itu kan sama-sama tiduran sama-sama nonton ngobrol-ngobrol aja jadi sama-sama bisa ngeliat masing-masing ngapain gitu loh nggak ada yang tiba-tiba ngapain gak ada yang ke toilet gak ada yang apa pas kita ngeliat balik kursinya udah ngadep kita lagi balik lagi kayak itu gak tahu siapa ya saling nuduh tapi gak mungkin juga karena saling berhadapan karena juga. saling ngeliat kalau misalnya kita gak ada yang ngelakuin itu. Oke tadi lu sempat ngomong Insidious nih. Nah pertanyaan berikutnya film horor yang paling berkesan dan menurut lu bagus. Film horor paling berkesan dan menurut gue bagus adalah apa tuh yang mau film luar negeri mau Indonesia bebas. Luar negeri boleh ya? Boleh. Apa yang di tangga itu? The Grudge ya? The Grudge ya? Yang cewek ngeliat di tangga terus kalau misalnya The Grudge salah satunya terus ada satu lagi yang keluar dari TV itu apa? Sadako. Amal Jariah. Bukan. Sodako itu. Ya Sadako serem sih. Sadako dan tapi gue paling takut bukan pas keluar dari TV-nya, tapi yang pas orangnya tiba-tiba mati itu mulutnya kebuka. Nah itu sampai sekarang masih inget. Kebayang ya? Bayang. Oke. Next. Tahu arti kata tulah gak? Yang gue tahu itu bala. Kayak tulah itu adalah kayak bala tapi gak tahu apa. Ini bukan sih yang kayak misfortune gitu atau apa gitu? Apa kayak kutukan gitu tulah? Ya kalau gue tahu arti katanya itu dari kayak ketulah kan. Ketulah apa? Ketulah. Kayak hati-hati jangan ngomong kayak gitu nanti ketulah. Oh gue gak pernah dengar tuh. Ya, yang gue tahu sih itu. Oke. Kayak itu artinya ya. Ketulah. Next ya. Cast atau kru di 613
yang nyebelin. Kalau lu gak inget namanya, bagiannya aja. Cast or crew 613 yang nyebelin. Ada satu orang yang bangga banget soal dirinya sendiri. Dan menurut gue gak tahu dia bagian apa. Gue juga gak bisa bilang itu cast atau crew. Tapi dia sangat bangga sama dirinya sendiri dan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu adalah orang paling kuat dari semuanya. Oke. Ya? Ya? Oke. Boleh. Ya? Tahu kan? Ya. Oke, sekarang urutin dari yang paling favorit ke dari yang paling favorit sampai yang ya udah biasa aja menurut lo. Pemain di 613. Tulah 613. Lihat dong pertanyaannya. Ngancurin karir gue nih pertanyaannya. Bercandanya karir. Aman kan, acting lo kan cuma 3. Kan lo yang ngomong tadi, ya gak sih? Jadi aman, tenang. Dari yang paling favorit ke sampai yang enggak. Sampai yang biasa aja udah gitu. Yang biasa aja menurut gue nggak ada. Menurut gue semuanya, semua di situ sesuai porsinya masing-masing dan menurut gue Perez nih. Itu Perez nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi gini, ini udah spoiler atau belum? Belum ya. Duh, sobat kan ya Allah. Pacik sih nomor 1 sih. Paling favorit. Acting coach kita. Iya. Ya Pacik. Semua yang di mobil favorit gue sih. Karena menurut gue susah banget itu scene. Dan ya walaupun banyak yang aduh udah cepetan deh kita cepet-cepet kelar gitu kan. Gue gak peduli karakter lu apa gitu-gitu. Bukan mentalitas yang bagus yang gue punya waktu itu. Tapi menurut gue semuanya ngejalanin mereka. Jadi gak ada yang biasa aja sih intinya. Gak ada yang kayak lu ngapain di sini tuh gak ada. Menurut gue bahkan orang yang menjadi fuckboy pun juga menurut gue pas banget karena ya dia memang cool gitu loh. Ketika orang yang sangat bingung, laki-laki yang bingung, Tommy dia pun juga seperti itu gitu loh. Yang sweet. Erika ada sisi flirtatiousnya pastinya. Carissa ada sisi beratnya. Iya. Jadi menurut gue semuanya oke, favorit gue semua. Gue minta diurutin aja guys pertanyaan gue. Minta diurutin. Tadi udah ya, tadi kan udah urutan kan. Ya, nomor 1. Gak ada nomor 1. Gak ada, oke. Berarti dari yang sesuai lu sebut tadi ya, oke. Mungkin. Selebihnya. Tapi menurut gue yang favorit gue jujur sampai sekarang Kimiko. Wah parah sih, waktu itu ada scene yang pas di belakang mobil tuh Kimiko. Yang Bang Fadi ngasih tahu nanti kamu gini. Oke langsung jadi dong. Nangis langsung one take. Oke emang Kimiko sadis. Gak komplain. Pernah cuma nangis kali doang gara-gara kecapean kan waktu itu. Ya sama basah dan baru bangun kan ya. Baru bangun tidur juga anak kecil. Tapi paling kuat, paling keren Kimiko. Gue juga sayang tuh sama tuh anak keren sih. Itu gede ya bisa bakal jadi aktris sih. Keren Kimiko. Tuh kan udah urutan. Wis cakep. Saya udah urutan ya tadi ya. Pertanyaan berikutnya. Dari semua cast 613, menurut lo acting skill lo itu lebih baik dari siapa? Menurut gue paling hancur sih aku. Menurut gue gak ada yang lebih bagus dari siapa-siapa. Gue paling belajar banyak gue di situ. Kalau belajar dari siapa? Kalau Pacik udah pasti emang gue hire untuk ngajarin. Tapi dari semua yang mereka berempat di mobil itu, nanti ada scene mobil ya. Mungkin kalian akan lihat. Gue belajar dari Tommy, gue belajar dari Erika, gue belajar dari Carissa, dan gue belajar dari MJ. Jadi gue paling bawah menurut gue. Final answer. Oke. Next. Kalau lo bisa ganti posisi sama salah satu cast di 613. Kimiko. Cuy, rambut lu gak panjang cuy. Oh ya maaf. Mungkin peran favoritnya Bang Fadi kali ya. Kakek. Tolong disorot.
Keren tapi. Keren. Tapi lu belum kakek-kakek. Bang Fadi sebagai host ya, bukan produser nih sekarang nih. Oke. Tolong diurut, bukan yang dari kita berlima ya, dari soal attitude kerja. Oke. Dan sebagai aktor-aktor di 613, siapa yang paling bagus dan siapa yang paling tidak bagus? Gak usah diurut deh, 2 orang aja. Aktor apa aktornya, aktrisnya atau semuanya? Pemainnya. Attitude paling bagus. Attitude paling bagus siapa? Kimiko Sultan. Attitude paling tidak bagus. Sebentar. Gue lagi ngebandingin nih, lebih tidak bagusan ini apa yang ini? Gue bisa jawab, cuman yang lebih gak bagus. 2 soalnya kan lu bilang. Yang attitude tidak bagus. So far sih mereka pada oke semua ya. Cuman bentar. Ini soalnya yang ini pernah punya masalah ini, yang ini punya masalah ini. Terus skornya 2 sama. Terus yang ini juga 2 sama. Satu lagi siapa ya? Bener juga. Enggak, bener. Gue tadi kayak, lu bayangin tuh pemain bisa ngatur DOP sama director. Keren kan? Keren. Dua-duanya emang ngatur DOP sama director kali ya? Iya. Dan gue gak suka DOP sama director gue diatur sama pemain. Gue jawab kan? Siap, terima kasih. Iya gampang, tinggal diedit. Oh kakek tadi lo. Yang bener kalau lu nggak bisa ganti ya? Kalau lu bisa ganti posisi sama salah satu cast 613, ya. Lu mau jadi siapa? Ya, sebut nama karakternya aja. Iya. Sebut nama karakternya. Gue sebenarnya pas casting, kalau misalnya lu pada ingat, gue sebenarnya suka banget perannya si Abi. Oh ya? Karena dari semua filmnya gue, ketika ditanya itu, gue belum pernah mainin karakter seperti Abi. Seperti karakter Abi. Seperti karakter Abi gitu. Oke, kalau misalnya karakter Kevin lu udah pernah mainin? Bukan problemnya, tapi pembawaannya kayaknya tanda kutip ada yang pernah seperti itu pembawaannya. Oh pembawaannya. Tapi karakternya lu pengen dapetin karakter Abi. Abi yang menurut gue sangat, setidaknya dibawain di situ atau ditulis di skrip ya sebelum ada muka di situ adalah sangat eksentrik, sangat keakuan itu sangat tinggi gitu loh. Karakter Abi di situ. Abi di situ. Oke, tadi lu sempat ngomongin ke gue bahwa ini kan memang ada scene di mobil. Ya kan? Kenapa lu sempat bilang bahwa scene di mobil seru tapi ternyata sulit? Boleh cerita sedikit gak? Apa sih kesulitannya? Kesulitan di mobil tuh. Soalnya gini, gue dari sisi yang ngeliat nih di luar, kayak gue pikir lebih gampang ketika lu berakting statis di dalam mobil. Ya. Tapi kenapa lu bilang itu sulit? Nah gue gak tahu nih pandangan dari aktor. Ya pertama mungkin harus diingat ya ketika ada take di mobil dan di scene manapun biasanya itu untuk kita tuh matiin AC. Kita itu stuck di mobil itu. Tapi itu whatever lah. Maksudnya ya udah lalu kepanasan lu apa-apa harus keringetan dan makeup diulang-ulang lagi. Jadi ada repetisi itu. Tapi yang paling susah ketika scene di mobil adalah bahwa kita itu berlima. Itu harus memerankan porsi yang tanda kutip sama di ruang lingkup yang sangat kecil. Yeah. Dan message-nya itu harus bisa di-deliver sebagaimana dimana kita duduk gitu loh. Ketika gue duduk di depan berarti gue act sebagaimana gue duduk di depan. Gue ngomong ke siapa. Tapi itu tidak bisa ketika gue duduk di depan contohnya dan gue ngobrol ke orang yang duduk di belakang gitu. Itu kan gue tidak bisa ngelihat apa yang mereka lakukan. Yang gue bisa rasain cuma benar-benar kayak nadanya segitu ya udah gue coba pantengin aja deh. Kayak di mobil gitu. Dan jadi ketika itu kita gak tahu apa yang terlihat di kamera gitu kan. Apakah matching gak ya emosinya gitu-gitu. Jadi banyak ulang-ulangan itu. Dan kita kan kemarin tuh syuting berapa lama kan. Cuman scene mobil doang kan. Bisa seharian full. Cuman ulang lagi. Udah kayak gitu di mobil cuman bisa kita berlima. Gak ada lagi bisa ikut tim kamera, gak ada yang ikut. Bener-bener ya udah. Kalau pas-pas, kalau gak pas ya gak pas gitu. Jadi itu susah banget sih. Scene mobil tuh menurut gue sangat-sangat repot waktu itu. Dan ternyata gak semudah itu ya ternyata. Tidak semudah itu. Oke, terima kasih Omar. Terima kasih Bang Fadi. Segmen terakhir.
kita masuk ke segmen terakhir. Alright. Kita rilis ya. Oke, ini kita ada game sedikit. This or that. Oke. Ya, gampang banget ini. Cepat ya jawabnya ya. Fokus. Omara Esteglal. Siap. Bener kan? Betul. Esteglal. Ready? Ready. Ninggalin atau ditinggalin? Ditinggalin. Di depan atau di belakang? Depan. Panas atau dingin? Dingin. Rambut panjang atau rambut pendek? Pendek. Nggak pegang HP seminggu atau nggak minum seminggu? Nggak megang HP seminggu. Minum apa nih? Nggak tahu di sini tulisannya nggak ada. Oke. Nggak pegang HP seminggu. Asia atau Barat? Asia. Jadi cool guy atau jadi fun guy? Fun guy. Manis atau gurih? Gurih. Good looking atau good attitude? Good attitude. Atau Lazim. Kan ada kan? oke. Nggak ada sih tulisannya di sini. Lah. Omar Esteglal, thank you so much. Oke, ini sebelum kita udahan, ini ada beberapa oleh-oleh nih untuk Omara. Tadi kan kita sempat foto-foto, ini udah dicetak. Widih. Emes nggak? Oke, nih foto buat lo. Terima kasih. Nah, lo pilih deh. Nih lo pilih mau yang mana? Satu buat gue soalnya. Aduh, yang mana ya? Nah, Yang ini lucu ya Bang Wedi ya kalau taruh sini ya? ya terserah, up to you. Gue bilang ini deh. Ya udah, oke, ini buat gue. Omara Esteglal, thank you so much udah datang ke Outframe. Thank you.